Prof menyinggung-nyinggung soal rapat ya. Ya. Ini juga lagi banyak di sosmed. Ya. Katanya orang Indonesia itu sibuk rapat. Ya. Orang Indonesia sibuk rapat. Apakah Prof dari ilmu manajemen ya? Seberapa ngaruh sih rapat demi rapat? Rapatnya gaya orang Indonesia ya. Kalau rapat orang luar mungkin efisien, efektif. Tapi kalau selama ini yang Prof cermati dari gaya-gaya rapat orang Indonesia di pemerintahan kita terutama, itu lebih banyak yang efektif atau tidak efektif? Oh, mayoritas tidak efektif. Banyak orang nggak enakan. Ya, jadi kalau ngomong tuh muter dan tidak ada yang stop. Orang kalau ngomong banyak, kalau Sylvia terbiasa kan, kita sudah jelas waktunya berapa menit. Dan kalau saya ngomong kepanjangan pasti di-cut, begitu ya. Dan kita sudah sebagai narasumber juga sudah bisa membaca. Tetapi dalam banyak kesempatan, kalau saya tidak bisa memimpin, saya capek. Karena tidak jelas yang dibicarakan. Kadang-kadang orang yang bicara tidak penting pun ngomongnya lama begitu. Dan dibiarkan? Dibiarkan. Artinya kan tidak ada kepemimpinan, itu satu. Yang kedua, tidak ada persiapan. Bahkan orang yang ikut rapat banyak sekali. Artinya pemimpinnya takut kalau ada sesuatu ini tidak lengkap, rasanya nanti kalau saya nggak tahu dari sini, saya perlu orang ini, saya perlu orang ini. Dari hal sesederhana ini, Prof, kebiasaan orang-orang Indonesia hanya rapat-rapat yang tidak efektif itu, kalau ditarik dengan dampaknya dalam mengambil keputusan-keputusan besar, itu apa korelasinya, Prof? Oh, dampaknya kebingungan. Dampaknya kebingungan karena orang selalu dipanggil rapat. Di sini rapat, di situ rapat, di sana rapat, dan rapatnya tidak selesai. Dan akhirnya semua orang itu basa-basi. Yang penting lu lihat muka gua. Begitu. Dan akhirnya tidak jalan eksekusinya. Tidak jalan. Kebanyakan rapat. Ya, tidak fokus. Ya. Tidak fokus. Orang yang mengeksekusi kan tidak punya pikiran yang tajam di situ. Kemudian juga waktunya akhirnya jadi terburu-buru dan dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya dia karena hampir setiap hari dia harus rapat dan dia lupa untuk menjalankan. Okay. Kebanyakan rapat mungkin ini juga salah satu yang digarisbawahi oleh Presiden Prabowo. Sehingga pada akhirnya salah satu anggaran yang diefisiensikan itu juga adalah untuk hal rapat-rapat yang tidak penting. Kan katanya kan seminar atau urusan-urusan yang tidak penting, tidak utama lah ya. Sekarang kita masuk ke bagian efisiensi, Prof. Belakangan ini efisiensi itu kata-kata yang sering sekali kita dengar. Di pemerintahan sebetulnya ketika Pak Prabowo bilang bahwa kita harus efisien, sebagai masyarakat merasa ini positif sekali bahwa kita harus efisien. Pemerintah kita sepertinya sudah lama tidak efisien. Tapi kenapa efisiensi yang baru kita jalankan ini lebih banyak terdengar gaduhnya, Prof, daripada buah dari hasil efisiensi itu? Apakah karena ini memang baru sehingga kita baru bisa menikmati hasil efisiensi itu nanti, atau efisiensi anggaran yang kita jalankan ini dari pengambilan keputusannya itu tidak mempertimbangkan secara holistik? Ketika ini diefisienkan, dampaknya akan seperti apa? Pertama, efisiensi adalah kebutuhan. Ketika pendapatan fiskal seperti itu, Pak Prabowo memang sudah mengirim signal harus efisien. Saya kira itu baik ya, karena efisiensi ini terjadi di seluruh dunia hari ini. Semua menghadapi ketidakpastian dengan efisiensi, dan bagus sekali pemerintahan itu atau siapapun efisien. Itu penting sekali. Tetapi menjadi gaduh karena beberapa hal. Ini gabungan dari beberapa hal nih ya. Yang pertama itu adalah karena pemenggalannya terlalu drastis. Yang kedua adalah karena ini efisiensi menjadi gaduh karena merubah kebiasaan dan ketidakadilan. Ada rasa ketidakadilan. Apa ketidakadilannya? Ketidakadilannya itu karena mereka sudah lama diperlakukan bergaji kecil. Sehingga mereka perlu kegiatan untuk bisa menikmati makan enak, tidur enak, di hotel perjalanan enak. Jadi mungkin ini kritik keras kepada Menteri Keuangan juga agar mulai memikirkan cara-cara yang lebih baik, yaitu bagaimana menggaji ASN-nya dengan baik. Ini harus ada paradigma baru dalam penggajian. Terutama adalah anggaran belanja pegawai ini ya, karena pegawai-pegawai ini kalau digaji terus seperti ini, kenaikannya hanya persentase, sementara kursnya meledaknya luar biasa ya. Kemudian kita juga saksikan ekonomi kita mau diharapkan bergeraknya luar biasa, tetapi salary dari pegawai ini tidak layak, guru tidak layak, militer tentara tidak layak ya, polisi tidak layak, tetapi diberikan anggaran yang besar, kekuasaan yang besar sehingga mereka bisa
mencari kuasa. Kalau ini semua dihambat, mereka akan merasa tidak adil karena mereka menyaksikan pimpinannya bisa tidur enak, makan enak, jalan enak. Itu harus jadi pertimbangan nggak sih, Prof? Siapa yang didemo, siapa yang bikin gaduh di sosmed misalnya? Kalau semua itu jadi pertimbangan, itu membuat semua orang yang bekerja menjadi takut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.